Polri prihatin dengan kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso dari LP Cipinang dan bertekad untuk menangkapnya kembali. Mantan Presiden Soeharto masih dirawat di rumah sakit karena pendarahan saluran pencernaan. Selamat sore, saya Arif Suditomo. Kaburi terpidana mati Gunawan Santoso akan membuka laporan pertama kami hari ini. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Gunawan Santoso terpidana mati kasus pembunuhan Dirut PT Asaba Budi Harto Angsono yang juga mertuanya kembali melarikan diri. Kali ini dari LP Narkotika Cipinang, Jakarta. Gunawan yang berada di sel dengan pengamanan super ketat ternyata bisa lolos dengan mudah tanpa merusak pintu. Kamera pengintai di areal selnya pun ternyata sudah dirusak sejak 5 bulan lalu. Santoso untuk ketiga kalinya telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, Jakarta. Pertama kali Gunawan melarikan diri dari tempat asimilasi ke Jati Negeri Kuningan, Jakarta. Kedua kalinya saat ia berada di penjara Salemba menuju pengadilan. Usai sidak ke LP Narkotika di Cipinang, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menjelaskan Gunawan Santoso diketahui melarikan diri pukul 7.30 Jumat pagi. Gunawan kabur melalui 5 pintu tanpa merusak gembok sel kamar. Kemudian Gunawan diketahui melewati 3 pagar setinggi 3,5 meter dengan merenggangkan kawat berdurinya. Terakhir ia melintas pintu dapur, tempat keluar masuknya pengiriman bahan makanan yang sudah tidak ada gemboknya. Hamid menduga ada keterlibatan pihak LP dalam memuluskan pelarian Gunawan. Karena selama ini Gunawan sangat dijaga ketat di Blok C tanpa ada satupun keluarga yang dapat membesuk kecuali kuasa hukumnya. Saja kerjasama dengan petugas saya. Kalau melihat modus operandi yang ada, kenapa mulus gembok tidak terkunci? Apa terkunci di pintu kamar dan sel blok utuh terkunci, tidak ada gembok rusak. Selain itu dari keterangan Kalapas mengakui kamera pengintai atau CCTV sudah 5 bulan tidak berfungsi. Pernah digunakan atau memang sudah rusak terakhir jadi scanner? Saya kira terakhir rusak. Betul, setelah saya datang di sini udah rusak. Udah lama rusaknya. Lama. Tapi sudah pernah diperbaiki atau dipergunakan? Ada berapa CCTV, Pak? Di Blok C itu sendiri? Blok C berapa TV? Hamid berharap agar pihak kuasa hukum dari Gunawan Santoso Alamsyah Hanafiah untuk bekerja sama dengan polisi untuk mencari buronan tersebut. Sementara itu, 8 orang petugas jaga malam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sekarang sedang diperiksa pihak kepolisian termasuk petugas dapur. Bila terbukti ada keterlibatan, akan diproses secara hukum. Brams Harwin melaporkan. Mabes Polri prihatin atas kaburnya terpidana mati Gunawan Santoso dari Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur pagi tadi. Wakadif Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Anton Bahrul Alam mengatakan sebelumnya Gunawan Santoso pernah melarikan diri. Polri saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk menangkap kembali buronan tersebut. Menurut Anton Bahrul Alam, penyelidikan akan dimulai dari tempat kejadian perkara di Lapas Cipinang. Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan sejumlah Polda untuk membantu pengejaran Gunawan Santoso. Sudah diumumkan ke seluruh jajaran Polda seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan, ya, mengejar yang bersangkutan apabila berada di wilayahnya. Kita minta bantuan juga masyarakat apabila mengetahui bisa memberikan informasi kepada polisi terdekat. Kemudian kita juga telah membentuk tim, ya, untuk melakukan pengejaran. Gunawan Santoso berhasil melarikan diri dari LP Khusus Narkoba Cipinang, Jakarta Timur setelah melintasi 8 pintu, 4 pos penjagaan, dan tetap luput dari pemantauan belasan petugas. Gunawan juga kabur tanpa merusak gembok pintu. Sejak awal Januari tahun 2006, Gunawan Santoso menghuni Blok C kamar 110, lantai 1 LP Narkoba Cipinang, Gedung 14 Lapas Khusus Narkoba Cipinang, Jakarta Timur. Gunawan hanyalah satu-satunya penghuni Blok C yang memiliki 14 sel ini.
Gunawan diizinkan berada di luar sel, namun masih dibatasi di dalam blok pukul 7 hingga 9 pagi dan pukul 3 hingga 5 sore. Di luar waktu ini, Gunawan diizinkan ke gereja yang juga masih di dalam LP ini seminggu 2 kali dengan waktu yang tidak tetap. Setidaknya ada 3 pintu yang harus dilalui untuk keluar gedung 14 tempat blok C berada. Gedung ini berada tepat di depan lapangan yang biasanya digunakan narapidana untuk apel. Menurut versi Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Gunawan melarikan diri melalui 8 pintu, termasuk 3 pintu dalam blok, 2 pintu penghubung, dan 3 pintu lainnya yang dipasang kawat berduri. Gunawan juga melalui 4 pos penjagaan, yakni pos di sel blok, pos menuju dapur, pintu wakil komandan, dan pintu komandan yang setiap posnya dijaga oleh 3 hingga 4 petugas. Gunawan memanjat 2 tembok setinggi 3,5 meter dan sama sekali tidak merusak gembok. Hanya kawat berduri ditemukan rusak sepanjang 40 cm. Tim Liputan RCTI melaporkan. Otak pembunuhan Direktur Utama PT Asaba, Gunawan Santoso, adalah seorang penjahat ulung. Ia berhasil kabur beberapa kali dengan beragam upaya. Sementara pengawal pribadinya, Suud Rusli, yang juga terlibat dalam pembunuhan Dirut PT Asaba, tak kalah licinnya dengan Gunawan. Waktu dan sempat Gunawan Santoso menjadi buronan polisi dan polisi militer TNI Angkatan Laut setelah menjadi otak pembunuhan Direktur PT Asaba Budi Harto Angsono dan pengawalnya anggota Kopassus Edi Siyep 19 Juli 2003. Sekitar 2 bulan kemudian, Gunawan berhasil ditangkap di daerah Jakarta Pusat. Saat ditangkap, Gunawan telah melakukan operasi wajah ringan dengan mengubah bentuk mata, hidung, dan bibir. Ia juga memiliki 3 KTP dan 2 SIM dengan nama yang berbeda-beda. Satu-satunya ciri yang mengungkap identitas Gunawan adalah tahi lalat di pinggul kiri yang dikenali mantan istrinya. 30 Maret 2004, Gunawan kembali mencoba kabur saat dibawa dari Rutan Salemba menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat kabur, Gunawan membawa pistol, handphone, dan uang senilai 35 juta rupiah. Ia berhasil ditangkap lagi di Cempaka Putih dengan luka tembak di pinggang akibat letusan pistol yang dibawanya. 3 bulan kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Gunawan hukuman mati karena terbukti menjadi otak pembunuhan Dirut PT Asaba. Ia lalu ditahan di LP Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Jumat pagi, dalam pembunuhan ini kembali membuktikan kelihayannya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan sel Gunawan kosong. Ia berhasil kabur dengan melewati 8 pintu dan kawat berduri. Terpidana mati lainnya dalam kasus pembunuhan Dirut PT Asaba, Suud Rusli, juga penjahat yang sangat licin. Pengawal pribadi Gunawan Santoso ini sempat kabur dari tahanan Pom Lantamal 2 Jakarta Pusat dan rumah tahanan militer Cimanggis, Depok. 23 November 2005, Suud berhasil ditangkap di sebuah gubuk di tengah sawah di Desa Gunung Sari, Pegaden, Subang, Jawa Barat. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, mantan Presiden Soeharto hingga hari ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Hasil pemeriksaan sementara tim dokter dijelaskan, Soeharto mengalami pendarahan di saluran pencernaan. Demikian Gabungan Tim Dokter Kepresidenan Republik Indonesia dan Rumah Sakit Pusat Pertamina dalam keterangan persnya Jumat pagi menyatakan mantan Presiden Soeharto yang berusia 85 tahun menjalani perawatan di RSPP sejak Kamis malam 4 Mei. Soeharto dirawat dengan keluhan pendarahan berulang pada saluran pencernaan yang menyebabkan HB atau sel darah merah menurun sampai 7,8 gram per sen atau anemia. Kondisi saat ini belum stabil, perdarahan masih berlangsung. Transfusi masih diberikan dan perawatan serta observasi yang ketat dilakukan untuk juga mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat problem lain di samping perdarahan saluran cerna. Akibatnya kadar oksigen di seluruh tubuh menurun. Saat ini tim dokter berusaha menghentikan pendarahan tersebut dengan memberi transfusi bertahap untuk mencapai HB 11 gram per sen. Pemeriksaan kolonoskopi akan dilakukan untuk memeriksa sumber pendarahan dan mencegah berulangnya pendarahan tersebut. Saat ini Soeharto berada dalam kondisi sadar dan masih bisa mengenali keluarganya. Kondisi Soeharto sempat menurun seperti ini Desember tahun lalu.
Sementara sejak pagi hingga sore hari, keluarga yang terlihat menjenguk hanya menantunya Indra Rukmana. Indra yang datang sendiri tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan seputar kondisi kesehatan Soeharto. Sejauh ini, wartawan tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi Soeharto di ruang perawatan. Lady Simarmata dan Norman Fajar melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan akan tetap menuntaskan kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Menurut Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, upaya ini merupakan episode terakhir dari proses hukum Pak Harto. Berbicara kepada wartawan di kantornya siang tadi, Jaksa Agung mengatakan sudah menunjuk Wakil Jaksa Agung Bastrif Arif sebagai ketua tim. Dalam penyelidikannya, Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari mulai organ tubuh Soeharto hingga kemampuan berpikir dan berbicara. Menurut Jaksa Agung, pemeriksaan menyeluruh akan menghasilkan dua pilihan yang kemudian akan diputuskan oleh Kejaksaan Agung. Hasilnya kan bisa dua. Pertama, misalnya akan dikatakan di dalam hasil itu bahwa sekarang kesehatan Pak Harto cukup bagus sehingga dia fit to trial. Tentu langsung kita bawa ke pengadilan. Atau hasil kedua akan mengatakan kesehatannya buruk atau makin buruk sehingga tidak fit to trial. Kalau itu yang terjadi, kita segera akan rapatkan seintensif mungkin dan mencari jalan-jalan hukum lain yang dimungkinkan yang belum bisa kita bilang sekarang. Itu akan ada beberapa jalan yang belum bisa kita ungkapkan sekarang untuk menutup episode kisah Bapak Soeharto. Ratusan penumpang panik dan 3 orang luka ringan ketika pesawat Batavia Air tergelincir di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ikuti laporannya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, sebuah pesawat lagi-lagi tergelincir. Kali ini menimpa pesawat Batavia Air di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun 3 penumpang luka ringan akibat ratusan penumpang yang panik saling berebut keluar pesawat. Seorang korban pesawat Batavia Air Boeing 737 seri 200 tujuan Jakarta, Ujung Pandang, Manokwari, Jayapura masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara. Johan Susmono adalah staf Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri yang sedang bertugas sementara di Manokwari berkaitan Pilkada Irian Jaya Barat. Johan menuturkan saat take off pukul 5:05 tidak ada indikasi kerusakan apapun pada pesawat. Setelah mengudara selama 5 menit, kabin kru mengumumkan akan mendarat darurat karena kerusakan teknis. Pesawat mendarat dengan baik selama 2 menit sebelum terdengar suara ledakan. Nah, setelah 2 menit jalan bagus, ada suara gerinjal, sepertinya bukan pada runway yang benar ya. Barangkali di darurat, memang disiapkan darurat. 2 menit itu ada suara ledakan 2 kali. Kira-kira menurut saya ban, roda sebelah kanan sepertinya pecah. Ketika itulah pesawat langsung belok berhenti. Pintu depan kemudian terbuka dan mengeluarkan tangga darurat, dan seketika itu para penumpang berebut keluar. Saat ini kondisi Johan Susmono telah membaik. Johan tidak terluka, hanya syok saat pendaratan darurat. Menurut Johan, pihak Batavia telah menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Sementara 2 korban lainnya, Ishak Mahdalan dan anaknya Heni, dirawat di Rumah Sakit Medika Sentra Bandara Soekarno-Hatta, telah diizinkan pulang. Gustaf Aulia dan Diah Kristanti melaporkan. Tim dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat Batavia Air di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Hingga sore ini, landasan pacu bagian selatan bandara masih ditutup karena pesawat Batavia Air jenis Boeing 737 seri 200 itu belum dapat dievakuasi. Pesawat Batavia Air Boeing 737 seri 200 yang tergelincir Jumat pagi hingga kini masih berada di posisi semula, yakni sekitar 2.680 meter dari 3.600 jarak landasan pacu. KNKT masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat berpenumpang 121 orang ini, termasuk memeriksa landasan yang dilalui Batavia Air.
Tim penyidik mengosongkan bahan bakar dan mengumpulkan serpihan-serpihan baja yang tersisa di trotoar. Proses evakuasi kemungkinan baru dilakukan Jumat malam setelah mengosongkan isi pesawat. Akibat kecelakaan ini, runway bagian selatan yang berjarak 1.000 meter hingga kini masih ditutup. Sementara pihak Batavia Air menyatakan kecelakaan ini tak diduga karena selama ini pengamanan kelaikan terbang selalu diutamakan. Batavia Air pun berjanji akan mengganti kerugian yang dialami penumpang. Kemudian pada jam 22.48, pihak pengatur lalu lintas udara segera mengalihkan semua penerbangan melalui runway utara. Ya. Kejadian pesawat Batavia ini ada di runway selatan. Jenis pesawatnya apa, Pak? Jenis pesawat Boeing 737 seri 200. Pesawat jenis Boeing 737-200 ini sebenarnya sudah tidak boleh beroperasi di Amerika karena tingkat kebisingannya. Sementara di Indonesia masih diperbolehkan oleh Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara karena perawatan mesin sangat baik. Mereka karena ada penerbang itu melihat ada indikator yang menyala, turun. Nah, waktu turun terus terjadi sesuatu, ini yang sedang diteliti. Tadi sudah dilihat juga bekas-bekas roda di landasan. Nah, kemudian tiba-tiba penerbang mengambil keputusan untuk mengharapkan pesawatnya ke shoulder begitu ya. Ya mungkin ini untuk safety dan ya itulah yang terjadi begitu. Pesawat Batavia Air tujuan Jakarta Makassar Manokwari tergelincir hingga keluar landasan saat berusaha mendarat kembali di Bandara Soekarno-Hatta 5 menit setelah take off. Kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, Batavia Air merupakan salah satu dari sekian banyak maskapai ekonomis atau low-cost carrier yang kini meramaikan industri penerbangan nasional. Dikompromikannya biaya operasional demi mengejar tarif murah telah sering disoroti sebagai faktor yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penerbangan. Namun kekhawatiran itu berulang kali ditepis manajemen sejumlah maskapai ekonomis, tak terkecuali Batavia Air. Dalam wawancara dengan RCTI akhir April lalu, manajemen Batavia Air mengaku keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Ceritanya soal cost, safety is number one, itu aja. Safety adalah nomor satu, tidak bisa digeser kemanapun. Ada suatu filosofi katakan bahwa safety is no number, is no one. Tapi itu adalah prioritas pertama, safety dulu baru. Karena dalam bisnis penerbangan, safety, regularity, comfort, ekonomi. Yang kita bahkan nomor satu, tetap safety. Jadi soal prioritas yang tidak bisa kita tunggukan itu. DPR mengkritik gaya hidup Bupati Henny Relawati yang dianggap terlalu mewah sehingga memicu kecemburuan sosial di Tuban, Jawa Timur. Nantikan laporannya sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, rombongan anggota DPR RI dipimpin Ketua DPR Agung Laksono hari ini mengunjungi lokasi amuk massa pasca Pilkada Tuban Sabtu lalu. Mereka mengkritisi gaya hidup Bupati incumbent Henny Relawati yang terlalu mewah sehingga memicu kecemburuan sosial yang pada akhirnya menyulut kemarahan massa. Dalam kunjungan ini, anggota Dewan mengunjungi pendopo Kabupaten Rumah Pribadi dan Hotel Mustika milik suami Bupati Henny Relawati. Ketua DPR RI Agung Laksono mengungkap kritiknya setelah melihat rumah pribadi Bupati yang sedang dibangun kembali. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 4 hektar dengan kebun binatang mini dan lapangan tenis pribadi ini ditaksir bernilai 12,5 miliar rupiah. Menurut Agung, tidak selayaknya seorang kepala daerah bergaya hidup mewah seperti itu agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kerusuhan pasca Pilkada Tuban, Jawa Timur Sabtu lalu tidak hanya berakibat politis. Sejumlah karyawan Hotel Mustika Tuban yang dibakar habis oleh massa Sabtu lalu juga dirugikan. Mereka nyaris kehilangan sumber pencaharian. Meski mengaku tetap digaji oleh manajemen, para karyawan ini menyayangkan sikap anarkis massa yang membakar tempat mereka bekerja. Sebab hotel ini dibangun jauh sebelum istri Ali Hasan, Henny Relawati, menjabat sebagai Bupati Tuban. Bupati ini sudah berdiri, tahun 88 hotel ini sudah berdiri. Kita sudah kerja 18 tahun, dengan satu hari dimusnahkan, baru berat hati kita untuk tinggalkan hati kita seperti ini. Coba bayangkan, beliau masih jadi pengusaha, belum jadi bupati, sudah mendirikan hotel. Kenapa ikut-ikut dirusak? Wajah murung sejumlah karyawati pun masih terlihat jelas, seakan sulit melupakan tragedi penghangusan tempat mereka mencari nafkah. Ririn, salah satu karyawati hotel ini, menyayangkan insiden pembakaran hotel yang merugikan ia dan teman-temannya sesama karyawan.
Namun ia juga bersyukur karena pihak manajemen hotel berjanji untuk tidak mem-PHK mereka. Saya di sini biarpun Mustika tetap terbakar, tapi aktivitas untuk di Mustika masih tetap berjalan lancar dan kita masih bisa menerima tamu, baik itu dari statistik maupun yang lainnya masih bisa. Tamami, Ririn, dan rekan-rekannya kini mendapat secercah harapan setelah pemilik hotel Ali Hasan mengatakan akan segera membangun kembali hotel tempat mereka bekerja. Pengakuan sama juga dilontarkan Eko Haryono, karyawan SPBU Manunggal yang juga dirusak massa. 5 hari terakhir, ia dan 4 karyawan lainnya menganggur karena pompanya rusak. Eko juga menyayangkan tindak anarkis massa yang tidak melihat karyawan seperti dirinya yang turut dirugikan akibat perusakan itu. Kini Eko sudah bisa bekerja kembali, namun penghasilan harian selama tempatnya bekerja rusak harus melayang. Saat kejadian, Eko sedang berada di SPBU Manunggal dan melihat sekitar 500 massa datang menyerang dan merusak pompa-pompa yang ada. Dari Tuban, Jawa Timur, kontributor RCTI melaporkan. Aparat Badan Narkotika Nasional mendapat kejutan saat menggerebek sebuah pabrik di kawasan Sunter. Tetaplah bersama Seputar Indonesia sesaat lagi. Pemirsa, 2 dari 3 jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi Jam Sostek diduga menerima Rp550 juta dari mantan Dirut Jam Sostek Ahmad Junaidi. Pernyataan itu diungkapkan Aan Adi Kusnanto, seorang saksi kunci dalam kasus suap jaksa penuntut umum kasus Jam Sostek kepada Jamwas Kejaksaan Agung siang tadi. Kepada wartawan, Aan mengaku menyerahkan Rp550 juta kepada JPU Cecep Sumarto dan Borjuroni dalam 3 tahap yang dilakukan pada akhir tahun 2005. Aan diperiksa untuk dikonfrontir dengan 2 jaksa, Cecep Sumarto dan Borjuroni, yang juga diperiksa Jamwas hari ini. Pengacara Aan, Adan Buyung Nasution, menyatakan dari 5 jaksa hanya 2 yang menerima suap. Namun baik Cecep Sumarto dan Borjuroni tidak berhasil ditemui wartawan usai pemeriksaan mereka. 100 juta pertama ya, hanya itu dulu. Setelah seminggu mengintai, aparat Badan Narkotika Nasional hari Jumat pagi akhirnya menggerebek sebuah pabrik di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pabrik yang semula diduga memproduksi ekstasi ini ternyata sebuah pabrik sabun. Petugas Badan Narkotika Nasional BNN hari Jumat akhirnya berhasil masuk ke ruang pengolahan sebuah pabrik di kawasan perumahan Suntermas, Jakarta Utara yang selama sepekan ini mereka incar. BNN mulai bergerak ke lokasi sejak pagi setelah menerima laporan warga sekitar yang curiga melihat bongkar muat bahan kimia di rumah ini. Semula petugas menduga pabrik yang terletak di Jalan Suntermas Blok H1 ini adalah pabrik ekstasi. Saat diperiksa, ternyata pabrik milik Kurniawan ini memproduksi sabun yang mirip dengan sabun bermerek Papaya yang sudah beredar di pasaran. Yitno, salah seorang pegawai pabrik, mengaku bahwa dirinya tidak tahu bahwa sabun yang diproduksinya bermerek palsu. Buruh yang baru 2 bulan bekerja ini mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas mengoperasikan mesin. Mas Yitno tahu sabun batangan ini asli atau palsu? Nggak tahu. Cuman taunya dari yang pemilik dari bos saya kan katanya ya udah sini udah resmi gitu aja. Gitu ya? Nggak usah takut, kerja aja, nggak usah mikirin lain gitu aja. Mas Yitno tugasnya apa aja? Sementara Kurniawan yang dimintai keterangan mengelak bahwa sabun yang diproduksinya palsu. Ia mengatakan bahwa pabriknya membuat sabun dengan merek sendiri. Nggak ada apa-apa sih, hanya bikin merek sendiri saya sendiri. Gitu ya? Tapi mirip dengan sabun sebelumnya, Pak? Untuk penyelidikan lebih lanjut, petugas kemudian membawa Kurniawan dan para pekerjanya untuk dimintai keterangan di markas BNN. Selain itu, petugas juga membawa beberapa contoh sabun dari pabrik milik Kurniawan untuk diperiksa. Yuni Eko dan Nur Ahyadin melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat memulai libur akhir pekan Anda dan sampai jumpa.